Minokuchi Sakeona kan bisa ngebelah lu jadi dua kalau lu masih keliaran malam-malam. Nah, kalau Yuki Onna bisa ngebekuin lu pakai napasnya, terus ngisep arwah lu, apalagi kalau lu cowok yang suka naik gunung. Yuki Onna itu merupakan siluman salju yang wujudnya itu wanita cantik, tinggi, putih, bersih, terus dia seksoi guys. Tipe-tipe cowok Indo gitu. Yuki Onna demennya neror laki-laki yang naik gunung waktu musim dingin. Dia tuh bisa ngebekuin pakai nafasnya gitu guys. Dan biasanya kalau laki-laki yang udah beku, diisep arwahnya keluar. Sosoknya itu seperti ini guys, pakai kimono putih dan matanya tajam. Dan dia juga bisa berubah jadi awan atau kabut gitu. Nah, ini ada kisah dua laki-laki penebang kayu yang ada di gunung waktu musim dingin. Mereka bernama Mosaku dan Minokichi. Nah, mereka ini kan lagi kerja nih kan di atas gunung terus nebang-nebangin kayu tuh. Nah, tiba-tiba ada badai salju yang datang dan ngebuat mereka terjebak di gunung gak bisa pulang. Akhirnya mereka ngungsi di sebuah gubuk gitu. Nah, di sana langsung lah nih si Yuki Onna itu tahu guys kalau ada dua laki-laki di dalam gubuk itu. Waktu si Yuki Onna ngelihat Mosaku itu langsung auto disembus kayak gitu sampai dia beku. Terus dihisap arwahnya. Yang ngebuat si Mosaku itu udah gak bernyawa guys. Nah tapi ketika si Yuki Onna ngeliat si Mikokichi, dia malah apa? Dia malah terpanah. Saking si Mikokichi ini ganteng guys. Dan dia jadi kegoda gitu guys. Gak jadi itu dia niup-niup si Mikokichi. Dia malah kayak gitu, gak jadi. Gak gitu. Akhirnya karena terpanah kayak gitu, si Yuki ini malah pengen ngebebasin si Mikokichi. Tapi dengan syarat Mikokichi nggak boleh cerita ke siapapun soal Yuki Onna dan soal dia dilepasin. Kalau enggak, Mikokichi bakal didatengin dan langsung dihembus-hembus, terus langsung dihisap arwahnya. Gitu. Tahun-tahun berlalu, Minokichi nggak cerita sama siapa-siapa. Terus tiba-tiba dia ketemu sama cewek yang putih banget, terus seksoi, bahenol, terus tinggi. Dan si Minokichi ini demen, langsung dinikahin tuh. Akhirnya mereka punya anak nih. Dan ternyata cewek itu adalah Yuki Onna yang menjelma sebagai manusia guys. Sejalannya waktu nih, kok dilihat-lihat si cewek ini kok nggak menua. Akhirnya curiga kan. Ngomonglah tuh kalau saya ini adalah Yuki Onna yang dulu lu temuin di gunung. Karena dia udah dicurigain gak bisa menua, yang ngebuat Yuki Onna harus pergi guys. Akhirnya dia bertitip pesan sama suaminya untuk jaga anaknya baik-baik dan dia berubah jadi awan. Kabut hilang. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kan lagi rame tentang perselingkuhan ya. Sini gue ceritain legenda Jepang Oiwa. Ini merupakan istri yang dikhianati sama suaminya terus dia balas dendam. Lo dengerin deh sampai habis. Oke, hantu Oiwa ini juga disebut sebagai Yustusai Kaidan, berawal dari tahun 1825. Jadi sebenarnya Oiwa ini merupakan wanita cantik yang tinggal di desa terpencil di Jepang ya. Dia tuh udah pacaran sama pacarnya yang namanya Lemon semenjak dia masih sekolah nih. Udah lama pacaran, terus mereka menikah. Mereka berdua ini hidupnya pas-pasan guys. Sebenarnya Oiwa ini nggak masalah ya akan hal itu. Tapi kok makin kelamaan dilihat suaminya nih makin males. Begitu bersamaan si Oiwa tiba-tiba hamil guys. Ngelihat suaminya makin gak mau cari duit, ya otomatis dia suruh dong nih suaminya, ayo dong kamu cari duit gitu. Ngedenger hal itu berkali-kali karena emang dia gak melakukannya nih si Lemon. Nah dia malah kesel gitu guys. Nah dia kesel ke istrinya, malah ngebuat dia ini selingkuh berkali-kali. Dimana salah satu selingkuhannya itu namanya Aume. Sebenarnya Aume itu tahu kalau Lemon itu merupakan suami orang yang udah punya istri, mana istrinya juga lagi hamil gitu. Dia tahu sebenarnya, tapi masih digaspol gitu. Jadinya mereka pacaran nih secara diam-diam di balik Oiwa yang lagi hamil. Setelah beberapa lama mereka pacaran, ayahnya dari Aume ini datang nih ke Lemon. Nah si ayahnya Aume ini udah tahu nih kalau Lemon itu merupakan suami orang gitu. Dia malah ngomong kayak gini, ya udah kamu ceraiin suami kamu, buruan kamu nikahin anak saya gitu. Kayak otaknya nggak ada emang. Dengar hal itu malah si Lemon mikir gitu, gimana caranya gue nyingkirin istri gue, dan salah satunya adalah meracuninya.
Akhirnya Lemon ngebuatin sup gitu yang udah dimasukin racun dan dikasih nih ke Awa. Setelah Oiwa ini makan itu racun ya, otomatis dia langsung terkapar dong. Ditinggalin gitu aja sama si Lemon. Nah kirain nih Lemon balik-balik nih istrinya udah meninggal gitu ya. Enggak, malah istrinya masih hidup. Cuman dia keguguran dan setengah mukanya itu hancur guys, akibat racun itu. Jadi kayak gini nih, udah gitu kehilangan bayinya lagi. Kasian banget kan ya. Kita kan lihatnya kasihan ya, tapi si Lemon ini malah frustasi. Ini kenapa kagak metong-metong? Akhirnya diajak jalan-jalan guys. Kemana? Ke tebing. Terus udah nyampe tebing itu didorong sama si Lemon, istrinya sendiri, coba bayangin. Ya isdet di tempat dong otomatis ya. Setelah itu dia langsung tuh nikahin si Aume. Tapi malam sebelum pernikahannya, malam itu si Lemon ngeliat di lampu kayak khas lampionnya Jepang kayak gini, itu kok lampunya kedap-kedip. Pas dia deketin, tiba-tiba mukanya Aume yang setengah hancur ini muncul terus teriak, "Pengkhianat!" Karena dia panik, terus dia takut, dia langsung ambil kayak tongkat kayu gitu dan langsung dia pukul itu bohlam lampunya. Bik, rusak langsung. Lanjut part 2. Nah, si Lemon ini kan ngeliat ini bohlam lampu kayak gini tuh tiba-tiba kedap-kedip gitu kan, dideketin sama dia. Terus tiba-tiba ada mukanya Oiwa yang setengah hancur teriak ke dia, "Pengkhianat!" Begitu kan. Dia langsung auto ambil kayu, langsung dia pukul itu, langsung jatuh bohlamnya dan hilang. Terus dia kayak, aduh, ketar-ketir kan nih. Tapi dia berusaha positive thinking karena malam itu emang dia lagi keadaan koma. Untungnya Oiwa udah langsung hilang gitu guys. Nah besoknya mereka menikah nih. Skip setelah menikah mereka nunggu kan malam pertamanya tuh. Nah waktu malam pertamanya ketika si Aume itu lepasin kayak tudung pernikahan ala Jepang gitu ya guys. Jadi ngeliatin mukanya. Yang kelihatan sama si Lemon itu adalah muka Oiwa yang setengah hancur guys. Jadi si Aume itu kelihatannya sama si Lemon itu mukanya si Awa gitu. Nah, terus di situ diteriakin juga, "Pengkhianat!" begitu. Setelah itu Aume itu ketawa-ketawa, suaranya nyaring banget. Nah, si Lemon yang ngeliat itu karena dia panik, terus dia langsung ambil ke tanah, langsung dia ping. Dia apain? Ping. Yep, kepalanya Aume langsung bergelinding gitu. Tapi ini suara ketawanya si Awa itu masih kedengeran jelas banget di telinganya si Lemon guys. Sampai-sampai dia lari kabur keluar rumah. Terus dilihat nih sama kakeknya si Aume. Kenapa ini? Dia lari-lari. Pas dia samperin, "Wih, pala cucu gua udah di bawah." Dia kejar lah ya tuh kan Lemon. Dia kejar, makin kejar. Terus dia panggil, pas udah deket, si Lemon balik belakang nih kan, ngelihat kakeknya si Aume. Pas dia ngelihat kakeknya Aume, dia malah ngelihat kayak seakan-akan itu adalah Awa yang sedang ketawa-ketawa. Dimana yang dari tadi nih dia ngikutin suara ketawanya Awa gitu. Ya, terus ngelihat hal itu dia yang masih pegang kentana langsung serang. Ya, lo kebayangkan, serang. Tapi suara ketawanya si Awa ini masih ada guys. Sampai akhirnya dia kayak udah kayak hampir kayak orang gila. Terus dia lari-lari dia ke nyamperin itu suara ketawa. Dan ternyata suara ketawa itu nyampe di tebing yang sama dimana dia ngedorong istrinya. Situ si Lemon ini ngedenger suaranya si Awa ini kok makin kenceng ketawanya, yang ngebuat dia tuh kayak langsung wing. Yep, wing, jatuh ke bawah. Karena udah bener-bener frustasi dan dia panik dan dia kayak ketakutan gitu guys. Tapi ada seorang warga yang ngelihat Lemon ada di ujung tebing itu didorong sama seorang wanita guys. Kita nggak tahu yang bener yang mana ya. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalau kalian selamat dari kejaran Mbak Kuchisake Onna, masih ada satu lagi guys yang harus kalian lawan, yaitu Mbak Teke-Teke. Salah, bukan yang itu. Nih guys, Mbak Teke-Teke setengah badan. Teke-Teke adalah hantu yang berwujud wanita setengah badan, ngebawa sambit gede banget. Terus dia ngesot guys, dan bunyinya itu teke-teke karena dia ngesotnya cepet banget sampai 150 km per jam. Teke ini waktu masih hidup itu namanya Kashima Reiko yang asalnya dari Hokkaido, Jepang.
Pada tahun 1950-an, Kashima ini lagi jalan nih di pinggir rel kereta api pulang sekolah tuh. Tiba-tiba ketemu sama laki-laki jahanam guys, dan dibully sampai nggak sadarkan diri. Nah, badannya itu dibuang guys ke rel kereta api, dan tiba-tiba kereta api dateng, ngebelah dia jadi dua. Ya, akhirnya si Mbak Kashima ini nyariin kakinya yang belum ketemu guys. Biasanya dia bawa sambit, terus nge-shot, nanya nih sama orang-orang, di mana kaki saya? Dan biasanya dia nyari itu di toilet sekolah guys. Kalau lu ketemu sama dia, terus lu ditanyain dan lu salah jawab, ya lu bakal dibelah jadi dua dah tuh sama kayak dia. Tapi tenang aja guys, gue bakal kasih tips and trick. Tapi lu kebayang gak sih sebau apa itu si Mbak Teke-Teke yang demen banget nongki di toilet? Kalau gue ketemu sama Mbak Teke-Teke di toilet sekolah, langsung gue semprotin sama parfum dari Salsa Kosmetik. Gue yakin banget kalau Teke-Teke disemprotin varian Sweet Magnolia, dia bakal berubah jadi cewek kawa yang hobinya piknik di taman bunga dan auto jadi waifu idaman. Atau bisa juga kayak Mbak Yumeko Jabami yang pakai varian Dandelion biar sukses cari duit seharian tanpa mikirin bau asap dan polusi. Gila banget gak tuh si Teke-Teke jadi glow up? Udahlah, si Teke-Teke gak perlu khawatir bau toilet karena sekali semprot parfum ini tahan 6 jam. Kalau kalian pengen jadi waifu idaman, langsung klik ranjang kuning sekarang. Oke, kalau lu udah denger di jalan ada bunyi teke, lu harus lari sekencang mungkin guys dan cari tempat persembunyian. Tapi kalau udah terlanjur kena surprise nih ya, lu harus jawab pertanyaan dia mau nggak mau. Nah, hal pertama yang bakal dia tanya adalah di mana kaki saya. Dan lu harus jawab kalau kakinya itu ada di jalan tol Meishin. Ini gue kasih tahu bahasa Jepangnya, yaitu Meishin Densha. Ingetin tuh ya guys. Kalau dia masih nanya nih ya guys, dia bakal nanya lagi siapa nama dia. Dan lu jawab ya itu nama dia Kashima Reiko. Ya udah beres deh, lu bebas tuh dari dia. Tapi kalau di awal dia malah nanya namanya, bukan kakinya duluan, lu gak bisa jawab namanya guys, jangan. Tapi lu langsung keluarin mantra ajaibnya, yaitu Kamen Shininma. Nah, dia tuh bakal ngilang tuh. Tapi katanya dia bakal balik sebulan lagi sih. Nah, kalau udah sebulan lagi muncul, gue gak tahu jawabnya apa. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalian harusnya bersyukur di toilet sekolah kalian gak ada tisunya. Karena kalau ada tisunya, pasti bakal ada si Akamanto. Akamanto ini adalah setan dari Jepang yang dia pakai jubah merah gede kayak begini dan menutupi mukanya gitu guys. Yang katanya mukanya itu sebenarnya ganteng banget, tapi no pic sama dengan hoax ya guys ya. Kamanto biasanya nongki di toilet sekolah atau di toilet umum guys. Kalau si Yanto mah nongkinya di kantin itu ngegodain cewek-cewek. Kamanto ini bersarang di bilik toilet paling ujung guys. Jadi kalau ada yang kebelet banget terus masuk ke bilik toilet paling ujung, habis dia buang hajat, bakal ada suaranya Kamanto yang nanya, tisu merah atau tisu biru. Ini lagi-lagi legenda Jepang yang lu mau jawab apa aja juga tetep kena apesnya. Jadi sebenarnya milih salah satu dari tisu itu artinya milih cara lu metong guys. Kalau udah ditanya nama Akamanto emang kagak bakal selamat. Jadi kalau lu milih tisu merah guys, itu dia bakal ngulitin leher lu sambil lu metong. Pelan-pelan tapi menyakitkan gitu. Nah, kalau lu pilih tisu biru, lu bakal dijepit sama dia sampai ya lu biru gitu. Juga beberapa ada yang bilang katanya kaki lu bakal diputung terus lu bakal metong udah pelan-pelan. Gile nih si Akamanto. Nggak nyampe situ guys. Kalau lu iseng milih warna lain selain biru dan merah nih ya, dia bakal ngebuka lubang yang gede di bawah toilet lu yang mengarah ke dunia lain guys. Terus itu tangan-tangan raksasa bakal narik lu. Wih, kayak begitu. Jangan lu pikir lu bisa lari gitu aja tanpa menjawab si Akamanto guys keluar dari toilet. Tidak, karena nggak bisa guys. Dia bakal ngejar lu kemana-mana dah tuh. Lu bakal tetep aja bakal metong. Tapi salah satu cara yang beneran ampuh menjauhi Akamanto ini adalah jangan pernah masuk ke bilik terakhir toilet. Tapi nih ya guys, kalau lu udah terlanjur masuk terus udah ditanyain sama Akamanto, ini adalah dua jawaban yang mungkin aja bisa menyelamati hidupmu. Pertama, lu harus ngomong kalau lu milihnya tisu kuning guys. Yang katanya kalau si Akamanto ini lagi good mood gitu ya, moodnya bagus, lu bakal dibebasin. Tapi ada tapinya. Dia bakal nyemplungin kepala lu ke toilet dengan ya karena iseng aja gitu. Dia kesel aja kenapa lu jawabnya kuning gitu. Tapi lu bakal hidup gitu.
Yang kedua, lu bisa jawab dengan tenang tanpa takut ya. Kalau lu nggak butuh tisu. Katanya di situ dia bakal ngelepasin lu gitu aja guys. Tapi ya harus dengan tenang gitu, nggak boleh kelihatan takut. Kalau lu takut dia langsung. Kalau kalian suka cerita horor macam gini, legenda horor juga, kalian harus cek YouTube gua. Selain gua nyeritain pengalaman horor kalian yang beneran horor dan panjang ya, biasanya ada foto dan videonya. Itu gue juga nyeritain legenda-legenda horor Indonesia. Terus next bakal ada legenda horor Jepang. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Lu pasti tahu Slenderman kan? Tapi gue yakin kalau lu nggak tahu Slenderman punya istri dari Jepang guys, yang namanya Hachisaku Sama, yang tingginya 250 cm dan dia suaranya kayak cowok dan cuma bisa ngomong bu bu bu. Bentukannya Hachisaku Sama ini kayak Kunti ya guys, pakai baju putih, terus dia pucet, rambutnya panjang, tapi dia tingginya tinggi banget 250 cm dan dia pakai topi kayak petani gitu. Dan juga biasanya dia itu nyekir guys tuh, nggak pakai sendal. Aku Sama ini biasanya memburu anak-anak kecil yang umurnya 9 sampai 11 tahun guys. Tanda-tandanya Hachisaku Sama itu ada. Biasanya ada suara cowok yang ngomong kayak begini. Bu, 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 bu. Berulang-ulang kayak gitu guys. Tuhnya anak-anak kecil ini nggak ya langsung nemu terus langsung dicomot sama dia, enggak. Dia dimata-matai dulu berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan guys. Dah kalau udah siap nih langsung dicomot dan dimetongkan. Ada juga yang bilang kalau si Hachisaku Sama ini bisa menipu anak kecil dengan cara menyerupai keluarganya guys, biar gampang dicomot. Dipercaya kalau istrinya Slenderman ini sangat berbahaya guys. Makanya orang-orang yang punya ilmu di Jepang itu mengurung dia di suatu rumah yang rusak di luar desa guys. Dia dijaga sama 4 patung Jizo yang diletakin di setiap sudut rumah, yang dipercaya bisa melindungi dari roh-roh jahat guys. Imut banget ya ini si patung Jizo ini, gemes. Nah katanya kalau anak kecil udah pernah dimata-matai sama si Hachisaku Sama ini, satu-satunya cara untuk selamat adalah pindah negara guys. Pindah kota aja nggak mempan. Ini ada salah satu cerita dari anak kecil yang dia pernah main sendirian di belakang rumahnya nih guys. Terus denger ada suara bu, bu, bu dari balik semak-semak yang tinggi. Terus ada apa sih, topi yang lama-lama mendekat, terus disisip-sisip dari semak-semak itu ada perempuan yang tinggi senyum ke dia. Terus ngomong, bu, bu, bu. Untungnya anak ini langsung ngomong sama orang tuanya dan orang tuanya langsung manggil orang pinter dan anak ini disuruh masuk ke suatu ruangan yang jendelanya udah ditutup sama koran yang udah ditulis mantra-mantra. Terus 4 piring yang isinya garam ditaruh di setiap sudut ruangan itu dan ditaruh patung Buddha di tengahnya guys. Dan anak itu dibilangin, oke, lu gak boleh tinggalin ruangan ini sampai besok jam 7.30 pagi. Oke, apapun yang terjadi. Akhirnya yaudah tuh dia tidur di situ. Tapi jam 1 malam dia kebangun guys. Karena apa? Ada yang ketok di jendelanya. Di situ bapaknya dari luar itu ngomong, "Nah, kamu nggak apa-apa, mau bapak temenin nggak?" Pas dia mau buka, dia ngelihat garamnya udah berubah jadi hitam guys. Untungnya dia nggak jadi buka itu pintu dan dia selamat. Besoknya langsung pindah negara dia. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalian pasti tahu dewa pencabut nyawa, tapi gue yakin kalian nggak tahu sama Shinigami atau dewa kematian. Yang kerjanya itu bukan nyabutin nyawa manusia, tapi dia ini kayak memanipulasi manusia-manusia untuk metong. Lebih kayak menghasut manusia untuk metong gitu. Sebenarnya selain itu tugasnya mirip-mirip ya guys sama dewa pencabut nyawa, yaitu untuk membawa arwah-arwah orang-orang yang sudah metong ke yang namanya Yomi guys, yang alias itu tempatnya berkumpul para orang-orang yang udah metong. Nah kalau Shinigami ini kan berasal dari Jepang ya guys, dia itu bentukannya agak nggak tahu ya kita sebenarnya, karena orang yang tahu bentukannya Shinigami ini udah pasti ya akan metong gitu loh guys. Nah ini salah satu contohnya, ini contoh dari Grim the Reaper nih ya, mirip-mirip. Nah kalau dari anime yang namanya Bleach ini bentukannya kayak gini, kayak manusia biasa, soalnya dia ini keturunan Shinigami gitu. Terus juga kalau bentukannya di Death Note kayak begini guys, yang namanya Ryuk. Jadi wujudnya Shinigami ini nggak pernah sama guys. Hanya mereka yang lagi kena hasutan Shinigami yang bisa ngelihat Shinigami.
Jadi ya selain menghasut manusia-manusia untuk matong nih ya, Shinigami itu juga kerjanya nganterin manusia ke Yomi. Abis itu memastikan kalau manusia ini akan ada di jalan ke menuju Yomi gitu guys. Kalau ada yang salah, lu tahu diapain? Kalau ada yang salah, mereka malah ngasih permintaan ke manusia ini dan membacakan takdir mereka gitu loh guys. Abis itu dia bakal meminta untuk hidup bahagia dan ya dikabulin gitu guys. Aneh ya. Dan juga gak jarang nih Shinigami menolong mereka-mereka untuk kaya raya. Selain Shinigami bentukannya serem-serem gitu guys, katanya ada juga Shinigami yang bentukannya tuh hampir kayak malaikat jatuh dari surga gitu loh guys. Katanya cantik banget, menyerupai dewi-dewi yang bisa menghasut mereka untuk mampus. Nah ini ada kisah yang sangat bisa kita ambil pelajarannya guys. Jadi Shinigami ini ketemu nih sama orang kaya raya punya emas banyak banget. Ya Shinigami hasutkan nih orangnya supaya mentong guys. Tapi si orang ini gak pengen meninggalkan hartanya yang banyak gitu loh guys, saking cintanya. Sampai-sampai dia ini rela untuk menukarkan diri dia dengan diri yang lain gitu loh guys, supaya kagak pisah sama itu hartanya. Tapi karena umur orang gak bisa dimanipulasi dan gak bisa ditukarkan, Shinigami ini malah ngomong, ajal akan menjemputmu. Dan sama seperti semua orang, ketika dia datang, tidak ada satupun yang bisa menemanimu, termasuk harta berlianmu. Duh, serem ya guys. Kalau di Islam namanya Izrail ya guys, dan udah pasti ada. Kalau ini kan kepercayaan orang Jepang. Tapi ya bener, kalau kita udah dijemput sama ajal, udah ketemu sama Izrail ya, nggak ada lagi yang bisa nemenin kita kecuali amal ibadah kita. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kebayang gak lu, kalau salah satu boneka lu, rambutnya itu makin lama makin panjang dan lama-kelamaan juga numbuh gigi. Ini adalah Okiku, boneka Jepang yang rambutnya itu tadinya gak segini guys. Dan kalau lu lihat lebih dalam, itu ada giginya dalamnya. Okiku, boneka Jepang yang katanya dirasukin sama roh anak kecil pemiliknya dulu. Yang ngebuat Okiku selain rambut sama giginya tumbuh, tapi dia sering ganggu. Jadi pada tahun 1918 di Jepang ada seorang pemuda yang namanya Aikichi Suzuki berumur 17 tahun. Dia punya adik yang umurnya 2 tahun namanya Okiku. Suatu hari si Suzuki ini lagi main-main gitu dan ngeliat nih ada toko boneka dan ada si itu boneka yang tadi. Yaitu boneka yang pakai baju kimono kayak begini, terus rambutnya tadinya itu cuma seleher kayak rambut Dora dan sangat cantik lah pokoknya. Akhirnya dia berniat untuk beliin itu boneka buat adiknya guys, sebagai hadiah ulang tahun. Waktu boneka itu dikasih ke Okiko, Okiko ini bener-bener sayang banget. Sampai beneran diajakin main, terus bahkan namanya boneka itu dikasih nama Okiko juga gitu. Sampai setahun itu boneka beneran disayang banget lah sama Okiko nih guys. Sampai saat di tahun 1919 nih, itu ada wabah yang namanya wabah flu kuning. Dimana waktu itu Okiko umur 3 tahun, dia kena wabah itu guys, yang ngebuat dia tuh bener-bener sakit. Sampai akhirnya Okiko ini meninggal dengan keadaannya tuh sesak napas, kesakitan, dan melukin itu bonekanya. Nah jadilah orang ini percaya kalau rohnya si Okiko itu terjebak di dalam boneka itu guys. Nah awalnya nih oleh keluarganya boneka itu pengen dikuburin bareng Okiko saat itu, tapi pemerintah itu melarang guys, nggak boleh. Akhirnya Okiko itu ditaruh di altar di rumah keluarganya yang tempat untuk berdoa gitu loh guys. Nah awalnya nggak terjadi apa-apa nih, tapi keluarganya itu notice nih, setiap di hari menjelang ulang tahunnya Okiko dan di hari meninggalnya Okiko pasti ada sesuatu yang aneh. Kayak suara-suara yang aneh, terus kayak gedor-gedoran yang aneh, suara ketawa, suara tangisan yang gak tahu asalnya dari mana. Pokoknya beneran diganggu gitu. Dan juga keluarganya itu notice kalau itu rambutnya kok makin panjang ya, dan tumbuhnya tuh gak beraturan. Untungnya hal ini gak ngeganggu keluarga itu. Sampai di tahun 1938 mereka harus pindah ke kota lain dan gak pengen jauhin boneka Okiko ini dari makamnya. Sampailah akhirnya dikasih nih ke kuil, dan sekarang tempatnya Okiko seperti ini guys. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya.
Kalau kalian ke hutan Jepang terus ketemu sama nenek-nenek bawa anak kecil yang gendut, kalian bersyukur deh karena itu adalah Yamauba. Yamauba ini adalah sosok nenek-nenek penunggu hutan Jepang yang baik hati. Ada maunya. Dia ini sering nawarin orang-orang yang lagi menjelajah hutan tuh yang ketemu sama dia untuk balik ke gubuknya dan dikasih makanan yang enak, guys. Yang habis makan enak itu akhirnya dia dipersilahkan untuk istirahat di gubuknya. Dan pas waktu mereka lagi pada tidur itu orang-orang langsung dihap sama si Yamauba. Kenapa Yamauba bisa kayak gini? Sebenarnya sedih loh. Jadi dulunya Yamauba ini adalah nenek biasa yang dibuang sama anaknya sendiri ke hutan, guys. Zaman dulu gitu katanya seperti itu, guys, di Jepang. Kalau ada masalah ekonomi akhirnya mereka menumbalkan salah satu anggota keluarganya untuk dibuang ke hutan biar makanannya jadinya bisa hemat gitu. Nenek yang dibuang ini kan akhirnya nyari cara untuk selamatkan di hutan. Sampai akhirnya dia ketemu sama roh penjaga hutan dan belajar ilmu hitam gitu. Makin lama mereka malah berubah jadi monster yang minum darah manusia. Dan tujuan mereka ngasih makan kalian yang banyak dan enak supaya kalian gemuk dan waktu dia makan tuh langsung kenyang gitu. Nah katanya juga nih banyak banget penjelajah hutan yang pernah ngeliat nenek-nenek bawa anak kecil yang gendut banget. Yang katanya itu adalah Yamauba bawa anak kecil yang nantinya jadi santapannya gitu, guys. Ih, serem. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Apa jangan-jangan Attack on Titan itu terinspirasi dari hantu Jepang? Yang juga demen lahap orang diem-diem gini. Namanya Gashado Kuro yang demen banget nyemilin orang malam-malam, guys. Dan sebenarnya dia punya dendam kusumat. Keberadaan Gashado Kuro itu udah tercatat dari tahun 900-an alias lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan bentukan dia tuh bener-bener tengkorak raksasa, guys. Orang yang dimakan langsung jatuh kali itu ya ke perutnya yang kagak ada. Karena dia terbuat dari tengkorak kayak begini, rahangnya itu selalu berbunyi gaci-gaci-gaci. Nah, orang-orang tahu kalau Gashado Kuro ada di sekitar mereka dari suara itu, guys. Karena walaupun bentuk dia yang raksasa tuh, dia pinter banget sembunyi. Tapi kalau orang udah denger gaci-gaci, berarti itu udah ada dia di sekitar. Nah, awal mulanya waktu masa kelam di Jepang, waktu peperangan gitu, ada seorang samurai yang namanya Taira no Masakado yang saat itu memberontak tuh, guys. Jadilah tuh peperangan. Banyak prajurit dan perempuan yang gugur di kota Kyoto dan mayatnya itu cuma ditaruh di jalan gitu ditumpuk-tumpuk. Dan akhirnya prajurit Masakado ini kalah, guys, kalah jumlah. Dan si Masakado ditangkap dan dislay, kepalanya dijadiin pajangan di depan orang-orang. Anak perempuannya si Makasado ini yang namanya Takiyasha Hime adalah seorang dukun dan dia pengen balas dendam. Tahu nggak? Bukan cuma anak indigo doang yang bisa lihat setan. Tapi orang yang bulu mata sama alisnya botak katanya bisa ngeliat setan. Gak mau kan lu hidup di teror setan? Mending dari sekarang pakai eyelash dan eyebrow serum dari Salsa Kosmetik. Mengandung biotinol tripeptide, pentinol, dan ginseng root extract yang dapat membuat bulu-bulu mata 3 kali lebih lebat dalam 7-14 hari. Bisa buktiin sendiri pakai penggarisnya. Oh iya, dia water based, nggak greasy, super duper light, dan aman digunakan setiap hari loh. Cobain sendiri, klik keranjang kuning. Dia dengan kekuatannya membangunkan arwah perempuan dan prajurit yang mati dengan dendam kusuma tuh. Dia kumpulin dan dia bikin jadi Gashade Kuro. Untuk ngebikin satu Gashade Kuro dibutuhkan ratusan arwah dari prajurit dan perempuan yang marah ini, guys. Dia ngebikin Gashade Kuro itu banyak banget, nggak cuma satu. Dan langsung dia suruh untuk ngelahap prajurit kerajaan, guys. Bener-bener sampai habis. Jadi si Gashade Kuro ini akan mengendap-ngendap di jalanan tuh sembunyi-sembunyi. Dan pas ngeliat prajurit itu pada tidur langsung diambil, dilahap tuh kepalanya, habis itu langsung dihap semuanya. Setelah dia menyelesaikan misi mamam semua prajurit kerajaan, sayangnya Gashade Kuro ini nggak bisa metong, tapi dia cuma bisa melemah. Semakin lama arwah yang menyelimuti Gashade Kuro ini akan lepas satu persatu. Nah setelah itu dia berubah jadi ukuran mini, guys. Tapi nggak usah takut, Gashade Kuro itu cuma muncul di kota Kyoto. Dan inget, dia cuma muncul pada malam hari. Jadi sekarang Gashade Kuro yang gede kayak gini udah nggak ada, guys. Yang ada sekarang Gashade Kuro yang travel size yang kecil. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalau di Indonesia ada Mbak Kuyang, kalau di Jepang ada Mbak Ruko Rukobi yang lehernya itu panjang banget. Jadi Mbak Ruko Rukobi ini adalah sejenis yokai, yaitu kepercayaan masyarakat Jepang yang dia itu kalau siang bolong manusia biasa, guys, tapi kalau malam-malam tuh kelihatannya kayak tadi tuh, palanya panjang, lehernya maksud gue.
Dia ini dapat kayak semacam kekuatan goib, tapi ya sebenarnya dihasilkan dari tindakan yang gak enak ya yang dialami oleh Mbak Ruko Rukobi. Katanya, dulu Mbak Ruko Rukobi ini dia manusia biasa gitu, tapi karena dia hidupnya ngelanggar mulu, akhirnya kena karma. Ruko Rukobi ini dulunya namanya itu Oyotsu, yang lagi-lagi mirip sama kayak cerita Kuyang nih, yaitu merupakan istri orang yang kaya raya, cantik banget. Tapi bedanya Mbak Oyotsu ini dia genit sama laki-laki orang. Nah, dulu ayahnya si Oyotsu ini ngemasukin si Oyotsu ke pesantren alias kuil ya. Nah, dia itu bukannya tobat, tapi dia malah ngegoda biksu-biksu di kuil sana guys. Sampai suatu saat ada seorang biksu yang namanya Kaishin yang terbujuk rayuan Ruko Rukobi ini. Dan ya mereka menjalani hubungan. Sayangnya suatu hari kepala kuil ini mengetahui nih atas hubungan mereka berdua yang terlarang ini, akhirnya mengusir mereka dan mereka ya kabur dari kuil itu. Duanya ini kan gak punya rumah untuk pulang ya guys, ya akhirnya mau gak mau balik ke kampung halaman Oyotsu nih. Tapi di sana pun mereka gak diterima sama bapaknya Oyotsu karena ya tindakan mereka yang udah melanggar gitu. Jadilah mereka terpaksa hidup di sebuah kota dan si Kaishin ini jadi buruh tani gitu guys. Pokoknya hidup mereka susah lah. Nah, karena si Mbak Oyotsunya ini seorang gold digger gitu ya, pengennya kaya gitu orangnya. Nah, jadinya dia ngegoda laki-laki guys yang kaya raya gitu, diajakin ke rumahnya. Sampai akhirnya si Kaishin ini ngepergokin tindak lakunya Oyotsu guys di rumahnya sendiri. Terus sudah marah banget dan akhirnya ya dicekek pas lagi tidur. Sampai ya Mbak Oyotsunya melayang ke langit gitu. 1 tahun kemudian Kaishin ini menikah sama seorang perempuan yang baik gitu guys, dan mereka hidup damai. Tapi suatu malam tiba-tiba si Oyotsu yang udah menyerupai Robi-Robiku tadi itu datang, terus dia ngeisep nyawanya si Kaishin guys. Dalam bentuk yang tadi wanita berleher panjang. Dia tidak secantik dan sebahenol dulu ketika dia masih hidup. Oyotsu biasanya muncul malam-malam dan ngegodain laki-laki pemabok. Kan dia sering nipu laki-laki ini untuk menikahinya, tapi waktu malam pertama dia langsung berubah jadi Ruko Rukobi dan ngisep tuh semua nyawanya. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalian pasti pernah dengar hantu yang namanya Sadako yang biasanya keluar dari sumur gitu atau keluar dari TV kayak begini guys. Tapi ya bentukannya kayak begitu ya, rambutnya yang panjang dengan baju yang warna putih mirip Kunti ya. Tapi Sadako ini berasal dari Jepang guys. Sebenarnya banyak banget ya versi cerita dari Sadako nih. Salah satunya nih versi cerita yang sebenarnya menyedihkan ya guys. Jadi Sadako itu dulu namanya Sadako Sasaki, yaitu anak kecil yang lahir pada tahun 1943 di Hiroshima, Jepang guys. Kalian pasti pernah belajar nih, ada bom atom di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945 nih, dimana Sadako ini masih umur 2 tahun. Nah waktu itu dia kena guys, dan untungnya Sadako dengan keluarganya selamat nih. Tapi suatu hari di tahun 1955 itu dia tiba-tiba jatuh di sekolahnya. Waktu dibawa ke dokter, diperiksa-periksa, ternyata Sadako ini punya penyakit yaitu kanker darah udah stadium akhir, yang dimana kayak udah cuma tinggal nunggu hari gitu guys, gak bisa disembuhin. Sadako kena kanker gak diduga-duga loh guys, karena ya waktu itu kan umur dia 2 tahun, setelah dia umur 12 tahun baru ada efeknya. Ya, yang ngejadiin pas waktu Sadako umur 12 tahun ini, gak lama setelah didiagnosa kayak gitu, Sadako meninggal dengan keadaan ya kasihan dan mengenaskan. Nah, di cerita ini kan versinya Sadako itu ya meninggal karena dia sakit ya guys. Tapi entah mengapa di versi-versi yang lain kok Sadako bisa menghantui sumur, terus juga bisa keluar dari TV. Ada cerita versi lainnya di mana Sadako ini dideskripsiin sebagai anak setengah setan gitu guys. Jadi salah satu orang tuanya itu punya kemampuan gaib, kayak siluman gitulah pokoknya. Nah mau nggak mau dia ini punya kutukan, diturunin tuh apa kemampuan gaibnya dari si ibunya ini guys. Nah suatu ketika ibunya ini akhirnya meninggal guys, yang ngebuat Sadako ini akhirnya diurus sama bapaknya. Dan ternyata bapaknya ini sering main tangan dan nelantarin Sadako.
Yang ngebuat Sadako ini kayak punya pelampiasan, yaitu main-main sama sihir atau alam-alam gaib gitulah ya guys, untuk nemuin ibunya. Pas bapaknya tahu hal ini, si Sadako malah kayak dibawa ke dokter yang ada di Tokyo, karena dikira kayak dia sakit mental. Nah, karena Sadako ini emang gak sakit apa-apa ya, akhirnya pulang tuh mereka. Tapi pas di rumah bapaknya ini kayak udah muak banget dan ngejeburin Sadako ke sumur. Awalnya Sadako gak langsung meninggoy guys, dia cuma luka-luka dan dia lemes. Di dalam sumur itu dia kayak ngebayangin rasa dendamnya dia, keselnya dia sama bapaknya gitu loh guys, sampai akhirnya dia meninggoy. Kasian banget kan ya? Ya, akhirnya si Sadako itu menetap di sumur dan selalu neror orang yang mampir ke sumur itu guys. Yang dia itu bakal muncul dari sumur, merangkak terus ciluk bak. Nakutin lo. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Jangan terlena kalau lu lihat cewek cantik guys. Siapa tahu dia punya mulut kedua yang ada di belakang kepalanya yang jahat guys. Kayak ceritanya si Futakuchi Onna ini nih, lihat tuh. Futakuchi Onna ini bentukannya seperti ini ya guys. Dia putih, terus bibirnya merah, rambutnya hitam, pokoknya cantik banget lah. Udah gitu rambut lebatnya itu yang hitam, yang cantik itu ya, ternyata diam-diam jadi tangan-tangan kecil yang suka ngambilin makanan dan disuapin ke mulut keduanya yang ada di belakang kepalanya kayak begitu guys. Nah, konon katanya si Futakuchi Onna ini kenapa bisa punya dua mulut kayak gini? Ada dua guys. Yang pertama itu katanya dia nggak sengaja kebegal sama suaminya, terus bekas lukanya malah berubah jadi mulut. Terus yang kedua katanya dia dulu ini adalah seorang ibu tiri yang sangat kejam terhadap anak tirinya yang nggak pernah dikasih makan sampai metong guys. Habis itu dia kena karma dah tuh, punya dua mulut yang di belakangnya ini yang sangat rakus gitu. Nah, karena mulut keduanya ini guys, mulut pertamanya si Futakuchi Onna ini itu jadinya makannya sedikit guys. Yang rakus itu yang ini nih. Padahal si Futakuchi Onna ini agak kasihan guys, karena mulut keduanya ini suka ngomong dan berbisik hal-hal yang bikin Futakuchi Onna ini stres gitu. Dan dia suka bikin si Futakuchi Onna ini kesakitan gitu guys. Tapi ya itu karma, harus lo terima. Ada ini satu cerita di legendanya, Futakuchi Onna ini pindah ke suatu kota yang baru guys. Di situ dia ketemu sama laki-laki yang pelit banget. Hobinya cuma nabung sampai dia nggak pengen ngabisin duit untuk menikah. Tapi setelah ketemu sama si Futakuchi Onna, dia langsung terlena dan pengen menikahi Futakuchi Onna guys. Awalnya dia bersyukur nih ya, karena si istrinya ini makannya dikit banget. Tapi kok pas dia perhatiin ini kok stok beras kok lama-lama habisnya cepet ya. Akhirnya suatu hari dia ngintilin istrinya guys, karena dia curiga nih sama istrinya. Terus pas istrinya masuk ke ruangan penyimpanan makanan, itu dia lihat dari belakang kepala istrinya ini keluar mulut, terus rambutnya jadi tangan-tangan kecil yang ngambilin beras. Beberapa menit doang itu beras langsung habis guys, dimasukin ke dalam kepalanya. Sayangnya dia langsung ketahuan sama si Futakuchi Onna guys, dan langsung lalu ditangkap. Serem banget gak sih? Pasti tuh abis itu si Futakuchi Onna ini pindah kota, terus dia nyari laki-laki yang kaya raya yang bisa memenuhi kebutuhan makanan buat mulut keduanya yang rakus. Aduh, gila. Kalau kalian suka legenda-legenda horor kayak begini atau pengalaman orang yang horor banget terus panjang, biasanya ada foto dan videonya, kalian langsung cek aja ke YouTube gua guys. Di situ banyak banget cerita yang seru-seru. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Soal perjepangan ini gak habis-habisnya nih horor. Ini ada mainan anak kecil yang ternyata punya sejarah yang kelam banget. Namanya Kogume. Permainan yang dilakukan sama anak-anak ini harus ada satu orang yang jadi Oni guys, yang artinya sendiri itu iblis. Dikelilingin sama anak-anak lainnya sambil muter tuh dan nyanyiin lagu yang artinya kayak begini. Burung dalam sangkar, kapan kau keluar? Saat dini hari, burung dalam sangkar dan penyu tergelincir. Siapa yang ada tepat di belakang? Dan kalau lagunya selesai, mereka semua pada berhenti dan si Oni ini harus menebak siapa yang ada di belakang dia. Oni juga matanya harus ditutup ya guys, btw. Nah, kalau si Oni ini salah nebaknya, itu dia lakuin lagi, muter-muter lagi sampai si Oni ini bener guys. Baru tuh gantian. Nah, ternyata permainan ini itu ada sejarah yang sangat kelam. Sebelum kita lanjut ke sejarahnya, gue mau makan mie lemonilo rasa kari ayam. Mie-nya warna kuning karena mengandung
saripati kunyit, ngebuat mie-nya makin sehat. Semua produk Lemonilo juga tanpa 3P, tanpa pengawet, pewarna sintetis, dan pemanis buatan. Udah jadi, biar makin nampol kita tambahin telur setengah matang. Sumpah ini sih enak banget, karinya berasa banget. Udah gitu kalau musim hujan enaknya makan yang anget-anget. Kalian harus coba deh. Jadi dulu pada tahun 1942 ada peneliti gila yang pengen melakukan eksperimen untuk membuat orang ini hidupnya abadi. Dan menurut mereka, kalau di otak manusia itu ada saklar yang berfungsi untuk memetongkan manusia, guys. Jadi kalau saklar itu diambil, orang ini bisa hidup abadi. Nah, yang jadi kelinci percobaannya eksperimen ini itu adalah anak-anak panti, guys. Dan ini eksperimen yang sangat gila, gue nggak bisa ceritain secara detail, guys. Pokoknya mereka juga sempat gagal berkali-kali sampai nih ya, itu dilakukan operasi tanpa pembius. Jadi kelinci percobaannya itu ngerasain semua sakitnya. Setelah banyak gagal, ada satu yang berhasil, guys. Tapi mereka notice nih ada keanehan yang terjadi sama orang ini. Yaitu bocil ini nggak bisa berkeringat, dan dia kalau dipisahin sama anak-anak yang lainnya ini, itu kayak bengong terus ngikutin orang gitu aja sambil kayak diem gitu, terus jalan muter-muter kayak aneh banget. Kalau kata mereka kayak hantu. Tapi kalau orang-orang yang berhasil ini dijadiin satu nih, entah mengapa dia tuh kayak terus-terusan bermain tanpa capek. Dan salah satu permainan yang mereka mainin itu adalah ya ini, kogume-kogume. Mereka bakal mainin kogume-kogume ini tanpa capek, gak berhenti, dan bahkan katanya mereka bisa manggil iblis lewat permainan ini. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Jangan lu berani baca puisi ini kalau lu gak mau nyawa lu jadi taruhannya. Puisi ini berjudul Tomino Cell yang masuk dalam buku kumpulan puisi pada tahun 1919 di Jepang. Konon katanya, orang yang berani baca puisi ini dengan lantang, dia bakal kena sial dan bahkan metong. Itu karena puisi ini punya kutukan dari yang buat, yaitu bocah yang bernama Tomino. Tomino ini punya kecacatan pada kakinya yang ngebuat dia beda dari anak-anak yang lain, guys. Jadinya dia dibully. Udah gitu, di rumah dia, keluarganya juga nggak baik banget ke dia dan bahkan katanya sering menyiksoi dia. Karena udah frustasi dan kesal, Tomino akhirnya nuangin ke puisi itu. Yang intinya, puisi itu berisikan tentang kekesalannya si Tomino terhadap keluarganya dan juga temennya tuh. Yang lebih tragisnya lagi nih, pas orang tuanya tahu kalau Tomino ngebuat puisi itu, tahu apa yang dilakuin? Tomino dikurung di atas loteng, guys. Karena katanya pada saat itu pemerintahan Jepang tuh bener-bener lagi sadis banget dan mereka takut pemerintah tahu kalau anaknya ngebuat kayak gitu dan menghukum mereka. Dengan kondisi si Tomino yang udah sakit, makin lama keluarganya juga makin lupa sama Tomino yang ada di atas loteng itu, guys. Lupa ngasih makan, lupa ngasih selimut, dan akhirnya Tomino metong, kena penyakit TBC. Dan semenjak dari itulah puisi ini jadi benar-benar terkutuk, dan katanya orang yang baca puisi ini bakal dijemput sama Tomino masuk ke neraka. Dan juga ada nih seorang penyiar radio yang ngebacain Tomino's Air waktu on air nih secara langsung. Dia ngomong kalau waktu ngebacain tuh puisi, dia ngerasa tiba-tiba badannya berat banget, gak bisa gerak, dan beberapa hari selanjutnya dia ngalamin kecelakaan. Tapi dia tuh gak pengen nih menyangkut pautkan kejadian itu ke puisi ini, guys. Jadi dia masih tetap gak percaya. Kalau kalian percaya gak? Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Mari kita bahas Kune-Kune, Slenderman Leto yang asalnya dari Jepang yang kalau lu tatap bisa bikin lu gila dan bahkan bisa ngeslit lu. Ntar gue jelasin gimana caranya selamat dari dia. Jadi Kune-Kune ini adalah hantu Jepang yang warnanya putih, yang bentuknya panjang banget. Dia goyang-goyang kayak ketiup angin gitu, letoy. Makanya tuh disebut Kune-Kune yang artinya goyang-goyang. Nah kalau lu lihat dari deket nih ya, dia tuh punya rongga yang hitam seperti ini, guys. Dan itu adalah mukanya. Dan juga beberapa orang ngomong kalau tangannya itu kayak kepelintir-pelintir kalau lu melintirin meres kain itu loh, kayak begitu tangannya, guys. Nah si Kune-Kune ini hidup di ladang sawah, guys. Dan dia cuma muncul ketika waktu terik matahari. Jadi kalau lagi hujan atau lagi malam dia nggak muncul, guys. Apalagi kalau hujan tuh, kalau kena air dia bakal bisa letoy lagi. Makin-makin dia letoy. Nah meskipun wujudnya nggak nyeremin dan membahayakan ya, tapi ada efek mematikan kalau lu nggak sengaja ngelihat dia. Biasanya Kune-Kune ini emang menampakkan dirinya dari jauh dulu ya, guys. Nah kalau lu ngeliatin dan nyamperin dia itu ada 3 kemungkinan, guys.
Yang pertama, lu bisa jadi kayak orang gila guys, karena si kune-kune ini bisa menghipnotis orang, bikin orang ketawa-ketawa kayak ya kesurupan gitu. Bener-bener ketawa-ketawa cekikikan, tapi matanya itu kayak kelihatan sedih dan menderita. Nah kalau udah begini katanya nggak bisa disembuhin dan bakal terus-terusan kambuh guys seumur hidupnya. Kemungkinan kedua, lu nggak sengaja nyentuh atau terlalu deket sama si kune-kune. Dia itu bakal marah dan ngeselin lu. Cara ngeselinnya dia itu bakal nyuri jiwa lu guys. Jadi lu tuh udah metong aja gitu di tengah-tengah sawah tanpa ada luka atau ya alasan logis untuk metong. Nah kemungkinan ketiga nih, kalau kalian beruntung ya kalian bakal dianggurin aja gitu. Ya udah si kune-kune nggak bakal ngapa-ngapain lu. Tapi karena nggak semua orang seberuntung itu, jadi orang Jepang itu punya cara untuk nangkal kune-kune. Yang pertama, kalau lu lagi main ke sawah nih tengah-tengah hari, terus lu lihat nih ada kayak sosok yang mirip kune-kune, lu jangan liatin guys. Jadi pura-pura aja tuh lu nggak lihat dan jalan terus gitu. Kalau bisa lu lari dari sana ya, langsung kabur. Nah kalau lu udah terlanjur deket nih sama dia, lu pura-pura nggak lihat dan cepet mundur jaraknya sampai 10 meter. Abis itu lu cari kerikil atau batu apapun yang bisa lu lempar tuh ke kuda-kune. Nah si kune-kune kan udah letoy. Kalau dia udah dilemparin batu, dia makin letoy dan bakal kehilangan tenaga. Abis itu di sini kesempatan lu untuk lari sejauh-jauhnya guys dari si kune-kune. Untungnya nih si kune-kune itu nggak ada di Indonesia guys. Jadi si kune-kune ini kepercayaannya orang Jepang. Jadi kalian gak usah takut kalau main ke sawah siang-siang ketemu kune-kune. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalau kalian pengen ngetes kesetiaan laki kalian, tenang aja guys, nggak usah ribet-ribet. Ada hantu yang namanya Huapigui. Huapigui hantu berwujud perempuan yang putih, cantik banget. Tapi dia penggoda laki-laki guys. Tujuan dia untuk ngetes keimanan laki-laki dan kesetiaan laki-laki guys. Kalau tuh laki-laki nggak setia, lu mau tahu dia apain? Sini gua kasih tahu. Jadi ceritanya gini, di tahun 1740 ada laki-laki yang bernama Wang. Yang sebenarnya dia udah jadi suami orang tuh, tapi pas waktu dia di pasar, dia ketemu sama cewek cantik guys, dan langsung dibawa pulang sama dia. Mereka akhirnya pacaran diem-diem. Si Wang ini bener-bener bucin sama perempuan cantik ini guys. Nah, ada dukun sekitar yang tahu nih soal hal ini guys. Dia udah warning si Wang, bilang kalau cewek itu tuh bukan manusia biasa, tapi si Wang ini nggak percaya. Sampai akhirnya istrinya Wang yang namanya Chen mengetahui perselingkuhannya guys. Dan langsung dilabrak tuh si pelakor. Tapi ya seperti pelakor lainnya gitu ya, dia biasa aja gitu. Terus istri sahnya pun kayak udah capek gitu ya nasehatinnya, akhirnya bye deh suaminya. Nah pada suatu malam si Wang itu datang nih ke rumah cewek ini guys. Dan lo tahu apa yang dia lihat? Bukan cewek yang kulitnya putih cantik dan tapi dia lihat ini guys. Yup, perempuan warnanya hijau kayak huluk, perutnya buncit, giginya itu tajam ke atas gitu loh. Terus rambutnya ya setengah botak warna pink kayak begitu guys. Yang dia lihat kayak beginian guys. Cewek yang putih itu hilang. Si Wang yang ketakutan akhirnya dia minta tolong sama si dukun yang tadi. Sama si dukun dibantulah tuh sampai akhirnya si Huapigui ini akhirnya pergi guys. Nah pas waktu Huapigui ini pergi, dia itu ngesle satu perempuan. Dan lo tahu nggak? Dia tuh ngesle perempuan ini dan kulitnya itu dia pakai gitu guys, sebagai kayak baju gitu loh. Pas dia udah jadi cantik kayak gitu, dia samperin si Wang tuh, dia godain lagi dan dia pengen. Dan lu tahu si Wang dia apain? Dislay guys, diambil jantungnya, dihap makan tuh, kayak gitu. Padahal sebelumnya si Wang ini udah minta jimat sama si dukun itu guys, tapi nggak berhasil. Nah istrinya si Wang, Cheng, ngelihat hal itu jadi kayak biasa aja gitu guys. Di sini dukunnya sempat bilang kalau si Cheng pengen Wang hidup lagi, sebenarnya bisa dengan cara memaafkannya guys. Dan itu jantungnya bakal tumbuh lagi gitu katanya. Tapi karena Cheng ini udah sakit luar biasa, dia nggak bisa memaafkan Wang. Dan akhirnya si Wang itu meninggoy. Arwah dia ya nggak tenang gitu guys sih. Yep, si Huapigui itu adalah pemakan jantung laki-laki yang tidak setia. Dan dia juga bakal ngesle perempuan-perempuan dan dipakai tuh apa kulitnya kayak baju. Seram. Ini kucing nyaman banget di sini nih. Kenapa? Kalau kalian suka cerita kayak gini, gue ngepost video yang lebih seru, lebih panjang, dan lebih serem di YouTube ya guys. Langsung aja cek di sana. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya.